Korupsi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan opportunity atau kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi milik sendiri, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, apa sajakah tindakan yang dapat didefinisikan sebagai tindakan korupsi? Nah, ini adalah contoh-contohnya, yaitu memberi atau menerima uang atau hadiah dalam bentuk penyuapan, penggelapan dana dalam masa jabatan, pemerasan dalam masa jabatan, menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Perlu kita ketahui bahwa dampak jangka panjang dari korupsi selain kerugian negara, yaitu masyarakat akan menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Titik ujung korupsi ialah kleptokrasi, yang berarti pemerintahan diisi oleh para pencuri. Para pejabat negara akan berpura-pura bertindak jujur kepada pemerintahan yang dipimpinnya dan kepada rakyat-rakyatnya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kemunculan korupsi dalam suatu birokrasi, yaitu pemimpin yang tidak memiliki mental yang bertanggung jawab, serakah, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintahan, kampanye politik yang mahal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan jaringan teman lama, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya supremasi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat dan kebebasan media, serta gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Selain itu, korupsi juga tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara. Setiap orang bisa saja secara tidak sadar sudah terlibat dalam tindakan korupsi. Ini semua juga salah satunya merupakan dampak dari pengawasan yang tidak efektif, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum yang tidak berjalan, budaya masyarakat yang telah mengakar, serta hukuman yang ringan terhadap para koruptor. Lalu bagaimana cara agar bisa mengatasi korupsi yang sudah mengakar di masyarakat? Salah satunya dengan berikan hukuman yang berat kepada koruptor, menjadi pemimpin yang berintegritas, membangun supremasi hukum yang kuat secara adil tanpa pilih kasih, menutup celah internasional sehingga para koruptor akan lebih mudah dilacak.